penyusunan kalimat. Jadi kalimat itu wajib ada namanya subjek. Subjek itu adalah yang pengen kita omongkan, teman-teman. Misalkan saya bilang Albert Einstein adalah teman masa kecilku, misalkan ya, teman-teman. Di kalimat tadi yang pengen saya omong itu siapa sih? Atau yang pengen saya omong itu apa sih? Nah, itu namanya subjek. Di kalimat tadi, di Albert Einstein adalah teman saya, yang pengen saya omongkan adalah si Albert Einstein ya. Berarti Albert Einstein itu adalah subjek, teman-teman. Oke, dan di dalam bahasa Inggris subjek itu dibuat dari dua kata, dari dua kelas kata. Yang pertama adalah kata benda atau noun. Yang kedua adalah kata ganti atau pronoun yang tepatnya di subjek, yaitu I, you, they, we, he, she, it, teman-teman. I itu saya, you itu kamu atau kalian, they itu mereka, entah itu manusia, entah itu benda ya, intinya banyak, kita sebutnya they, mereka. Kemudian we itu kita atau kami, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu dia selain manusia jumlahnya 1. Oke? Nah itu nanti kalau teman-teman menemukan itu berarti itu subjek. Karena kalimat wajib ada subjeknya. Oke? Selain subjek, kalimat juga harus ada predikatnya. Dan dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia urutannya sama, teman-teman, nggak beda. Jadi subjek dulu baru predikat. Oke. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu predikat bisa dalam bentuk apapun. Misalkan saya bilang saya baik-baik saja. Nah, itu predikatnya berupa baik-baik saja, teman-teman. Predikat itu adalah yang menjelaskan lanjutannya. Misalkan saya tadi bilang Albert Einstein, yang pengen saya omongkan itu si Albert Einstein. Predikat itu adalah ada apa dengan Albert Einstein? Nah, itu namanya predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia saya bilang Albert Einstein baik-baik saja. Nah, di situ predikatnya adalah baik-baik saja, teman-teman. Oke, alias kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita nggak bisa menggunakan kata sifat sebagai predikat. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris predikat wajib berupa kata kerja atau verb. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau subjek itu terbuat dari noun atau kata benda dan pronoun atau kata ganti. Kemudian predikat itu terbuat dari verb, ya, teman-teman, atau kata kerja. Dan urutannya sudah fix subjek predikat. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Bisa langsung tanyakan ya, jangan sungkan-sungkan. Silahkan. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Oh, Pak, mohon maaf ya. Saya izin bertanya untuk biasanya penggunaan to be ya, seperti SMR itu apa bisa menjadikan predikat atau tergantung structure-nya? Terima kasih. Oke, good question. Very good question. Jadi ini menarik ya teman-teman. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja yang nggak punya arti, teman-teman. Nah, kenapa? Karena kata kerja yang nggak punya arti itu kita nyebutnya to be ya, teman-teman. Atau dalam istilah grammar nyebutnya linking verb, seperti itu. Kenapa? Misalkan gini, ketika saya mau bilang saya baik-baik saja tadi, saya itu bahasa Inggrisnya adalah I, baik-baik saja itu ada banyak sekali. Kalian bisa pakai fine, bisa pakai okay, bisa pakai alright. Tapi saya nggak bisa bilang I okay. Itu kalimatnya salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena I itu adalah pronoun, yang mana dia adalah subjek ya. Sedangkan fine atau okay, dia adalah kata sifat atau adjektif, yang mana dia adalah bukan predikat. Sedangkan kalimat wajib ada subjek sama predikatnya, ya teman-teman. Makanya disitulah kita masukkan kata kerja yang nggak punya arti, yaitu to be, teman-teman. Makanya kalau saya misalkan ada orang tanya ke teman-teman, so how's it going? Atau how are you? Nanti teman-teman jawabnya adalah I am fine atau I am good. I am fine itu nggak salah ya teman-teman, itu nggak apa-apa. Karena saya sering mendengar katanya I am fine itu salah. I am fine itu nggak salah teman, itu juga benar kayak gitu. Jadi I am fine kayak gitu. Saya baik-baik saja, yang artinya saya adalah I, fine itu adalah yang artinya baik-baik saja loh. M di situ artinya apa? Dia nggak ada artinya. Kenapa kok ada M? Karena di dalam bahasa Inggris itu wajib predikat berupa verb. Makanya kita masukkan verb yang nggak punya arti, yaitu to be itu, brother. Tapi kalau sudah ada kata kerjanya atau sudah ada verbnya, jangan dimasukkan to be ya, teman-teman. Jadi misalkan saya mau bilang, saya suka kelinci misalkan, ya teman-teman. Saya nggak bisa bilang I am like rabbit. Ya itu nggak boleh. Bolehnya I like rabbit. Nggak boleh pakai M. Kenapa? Karena sudah ada kata kerja yaitu like, menyukai. Seperti itu. Nah, disinilah structure pentingnya teman-teman mengenali kelas kata ya. Jadi nanti kalau ada vocab baru sambil ditulis kelas katanya. Seperti itu. Gimana brother? Is it clear or does it help?
Yes, I think it's clear and answer. Thank you for your. Oke, you're welcome. Nice. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Jadi to be itu hanya kata kerja tambahan ya, teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris predikat wajib ada verb-nya. Sorry, predikat wajib berupa verb. Maaf. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. That's good question, brother. Lanjut, kita jadi gini. Terus gini, ini tambahan lagi. Dalam bahasa Inggris itu verb atau kata kerja itu banyak sekali ya, teman-teman. Ini bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu mau bilang makan itu ya makan. Tapi bahasa Inggris makan itu ada banyak. Ada yang ditambahkan s, jadinya eats. Ada yang makan biasa, eat, kayak gitu. Ada yang makan itu dibentuk jadi verb kedua atau lampau. Itu jadi ate, tulisannya ate, teman-teman. Ada yang dirubah menjadi verb 3, biasanya untuk pasif, untuk bilang dimakan. Jadinya eaten. Terus ada juga misalkan mau bilang mau dirubah menjadi gimana ya? Mau bilang makan itu juga bisa pakai eating, ada ing-nya. Tapi dalam bahasa Indonesia itu cuma makan ya makan aja, nggak ada makan, makaning, makanan, nah itu. Nah, kenapa saya nggak bilang subject verb aja, Sir, kalau gitu? Karena tidak semua verb itu bisa jadi predikat, teman-teman. Saya ulang lagi, jadi memang predikat itu wajib berupa verb, tapi tidak semua verb itu bisa jadi predikat. Karena dalam bahasa Inggris predikat itu ada banyak. Sorry, verb itu ada banyak, maaf ya, teman-teman. Ada verb 1, verb SIS, verb 2, sama verb 3, sama verb ing. Yang bisa jadi predikat adalah, yang pertama adalah verb 1 atau verb SIS, untuk present ya, teman-teman. Present itu ketika ngomongin fakta atau sesuatu yang masih terjadi sekarang. Oke, itu verb 1 atau verb SIS. Kalau kejadiannya lampau, itu kita pakainya verb 2. Biasanya itu ada ed-nya. Biasanya ya, teman-teman. Tapi hati-hati dengan verb 3. Verb 3 itu juga kadang biasanya ada ed-nya. Mirip kayak verb 2. Cara membedakannya gimana? Nanti ya, teman-teman. Kemudian predikat yang ketiga itu ketika ada auxiliary gandeng sama verb. Salah satu auxiliary adalah to be juga, teman-teman. Salah satu ya. Misalkan saya mau bilang saya sedang makan. I am eating. Nah, am di situ adalah to be, eating itu adalah verb-nya. Tapi to be di situ sebagai auxiliary. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu, teman-teman, atau menambahkan arti ke kata kerjanya. Dari makan menjadi sedang makan. Seperti itu ya. Jadi kalau menemukan verb 1, verb SIS, atau verb 2, atau auxiliary suffix, mereka adalah predikat, teman-teman. Oke. Tapi kalau teman-teman menemukan ini, verb 3, verb ing, sama to verb 1, itu mereka bukan predikat. Saya ulang lagi, verb 3 yang berdiri sendiri ya, nggak ada auxiliary-nya. Verb ing yang berdiri sendiri nggak ada auxiliary-nya. Sama to verb 1, itu bukan predikat, teman-teman. Oke. Makanya saya nggak nyebutnya subject verb, saya nyebutnya subject predikat. Karena nggak semua verb bisa jadi predikat, ya teman-teman. Kemudian mungkin ada pertanyaan di sini, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya lanjut. Ini adalah contoh soal dari penjelasan saya tadi, teman-teman. Nah, kalau saya, teknik yang saya pakai adalah kita cari predikatnya dulu. Jadi bukan dari depan, bukan cari subjeknya dulu, tapi cari predikatnya dulu. Itu paling gampang, teman-teman. Nah, di situ setelah titik-titik, teman-teman menemukan kata was backed. Itu verb ketiga ya, backed-nya, teman-teman. Was di situ adalah to be lampau, ya. Berarti kalimat ini sudah ada predikat, yaitu auxiliary sama verb-nya, yaitu was backed. Oke. Berarti kita karena titik-titiknya adalah di sebelumnya predikat, yang mana itu adalah tempatnya subjek, teman-teman. Berarti kita adalah kehilangan subjek. Yang diingat-ingat, yang bisa jadi subjek adalah kata benda, kalau enggak gitu kata ganti. Oke, kita cek ABCD, yang ada kata benda atau kata ganti ya. Yang alpha, di situ yesterday artinya kemarin. Kemarin itu bukan kata benda, dia adalah kata keterangan atau adverb. Ya, kata keterangan tidak bisa jadi subjek. Oke, yang bisa hanya kata benda atau kata ganti. Berarti alpha bukan. Yang bravo itu ada in the morning. Nah, the morning itu mungkin kata benda, teman-teman. Tapi kalau teman-teman menemukan kata benda, sebelumnya ada prepositionnya, sebelumnya pas ya. Nah, itu dia akan berubah kelas katanya, berubah menjadi keterangan. Di pagi hari itu adalah keterangan waktu, teman-teman. Contoh lain adalah misalkan saya punya kata benda tas, misalkan. Bahasa Inggrisnya bag ya, teman-teman. Misalkan tas itu saya tambahi di dalam tas. Nah, misalkan saya menaruh buku-buku saya di dalam tas. Di dalam tas itu akan berubah menjadi keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat, teman-teman. Di mana saya meletakkan
buku saya, yaitu di dalam tas. Nah, pokoknya kalau kata benda sebelumnya ada preposition, contohnya di situ in ya. Preposition itu ada banyak banget teman-teman. Contohnya for, contohnya of, in, on, at, with, without, about, itu adalah preposition. Kalau nemu kata itu setelahnya harus ada kata benda dan itu ditarik satu garis, dianggap satu kata, kelas katanya adalah keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi subjeknya. Yang Charlie, traffic artinya adalah lalu lintas. Berarti kemungkinan bisa ya, karena lalu lintas itu adalah kata benda. Kemudian yang delta, mobil-mobil ada S-nya ya, teman-teman. Itu berarti banyak, mobil-mobil. Nah, berarti mobil juga bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin ya. Teman-teman, itu adalah penanda kata benda. Nah, berarti dia juga kata benda. Berarti antara Charlie atau delta. Nah, kalau ada kemungkinan dua jawaban gini, berarti kita coba masukkan satu-satu. Atau kalian bisa lihat lagi di soal, itu predikatnya ada kata was, teman-teman ya. Temannya was itu adalah salah satu anggota to be, yaitu yang lampau atau untuk past, teman-teman. Temannya adalah were. Nah, bedanya apa? Was sama were itu, kalau was itu ketika subjeknya itu jumlahnya satu, teman-teman. Itu pakainya was. Kalau were itu ketika subjeknya banyak. Nah, berarti dari keterangan saya barusan, kira-kira jawabannya sudah ketemu, teman-teman? Antara Charlie, Delta, yang mana jawabannya? Charlie. That's right. The answer is Charlie, guys. Yaitu traffic. Kalau diartikan, lalu lintasnya itu antri atau macet, bermil-mil di freeway itu jalan tol, ya, atau jalan raya, maksudnya jalan utama. Oke, berarti jawabannya Charlie. Alright, good job, guys. Contoh nomor 2, soal nomor 2. Sama, kita cari predikatnya dulu, ya. Kita cek dari depan ke belakang. Hati-hati kata work ya, teman-teman. Jadi gini, yang perlu teman-teman ingat adalah dalam bahasa Inggris, satu kata itu kadang memiliki arti banyak, teman-teman. Jadi artinya itu banyak. Kalau teman-teman cek di kamus itu kata, misalkan kata A, misalkan. Itu nomor 1, 2, 3, seperti itu. Artinya itu ada banyak, teman-teman. Dan kadang, arti satu sama yang lain, itu nanti kelas katanya juga beda. Nah, contohnya work di sini. Mungkin work itu kita sering mengartikannya adalah bekerja, berarti dia kata kerja. Tapi hati-hati, kalau dalam struktur, teman-teman di sini ya, kalian bisa cek di sebelum kata work, itu ada kata for. Yang tadi saya sebut namanya adalah preposition, teman-teman. Nah, for your information, ini adalah informasi tambahan ya. Preposition itu setelahnya, itu wajib ada kata bendanya. Nah, berarti work di situ bukan kata kerja, dia adalah kata benda. Ya, dan kata benda tidak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat adalah kata kerja. Berarti kalau kita cek ke belakang, teman-teman, itu nggak ada kata kerja lagi ya. Berarti fix kalimat ini kehilangan predikat atau kata kerja. Berarti titik-titik harus ada predikatnya. Kemudian setelah kita cari predikat, ternyata nggak ada, kita cari subjek, teman-teman. Subjek itu tempatnya biasanya di paling depan, dan dia berupa kata benda atau kata ganti. Ya. Di sebelum titik-titik itu ada kata engineers, artinya adalah para insinyur. Oke, itu kata benda, berarti sudah ada subjeknya. Fix kita cuma kehilangan predikat. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? B. That's right, jawabannya adalah bravo, are needed. Kalau diartikan para insinyur itu dibutuhkan dalam pengerjaan untuk program luar angkasa yang baru itu. Oke. Padahal yang alpha artinya sama, teman-teman. Yang dibutuhkan juga atau yang penting, necessary ya. Bedanya apa? Necessary itu sama kayak important kelas katanya, teman-teman. Yaitu adjektif atau kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi predikat. Oke. Jadi kayak main puzzle ya, teman-teman. Teman-teman cek di sini yang hilang apa, berarti kita masukkan seperti itu. Apakah subjeknya hilang, apakah predikatnya, ataukah dua-duanya, apakah subjek predikatnya hilang. Karena kalimat wajib ada subjek sama predikatnya. Kalau yang Charlie, hopefully artinya semoga. Kelas katanya adalah adverb atau keterangan, teman-teman. Nggak bisa jadi predikat ya, adverb atau keterangan. Yang delta next month, keterangan waktu juga sama, nggak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat di situ adalah yang bravo, auxiliary are, sama kata kerjanya verb 3 yaitu needed. Oke. Jadi kalau verb 3 sudah ada to be-nya sebelumnya ya, teman-teman, atau auxiliary, misalkan have, nah itu bisa dia jadi predikat. Tapi kalau needed verb 3 yang berdiri sendiri itu tidak bisa jadi predikat. Oke, good job. Jawabannya bravo. Next, pertanyaan terakhir sama ya. Kita cari predikatnya dulu. Di situ ada
kata kerja going ya teman-teman, sayangnya dia adalah verb ing yang berdiri sendiri. Verb ing kalau berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Oke, kalau mau dijadikan predikat harus ada to be-nya dulu sebelumnya. Kemudian kalau kita cek ke belakang lagi, itu sama sekali tidak ada predikat. Karena movies artinya bioskop, dia adalah kata benda. Ada to-nya tuh teman-teman di sebelumnya, berarti dia keterangan. Kemudian ada with preposition lagi, fix setelahnya pasti juga keterangan, kayak gitu. Ya, berarti kalimat ini kehilangan predikat. Kemudian kita cek apakah ada subjeknya. Di situ sebelumnya titik-titik itu ada kata the boy, artinya anak laki-laki itu. Nah, berarti dia kata benda ya. Berarti sudah ada subjeknya. Fix kita cuma butuh predikat saja. Oke. Dan di situ sudah ada verb ing, teman-teman, going. Berarti kita cuma butuh auxiliary yang merubah verb ing di situ biar bisa jadi predikat. Ya. Dari keterangan saya barusan, adakah yang sudah menemukan jawabannya? Jangan takut benar dulu, teman-teman. Silahkan. D. That's right. The answer is delta. Good job. Yang Charlie itu mungkin is ya, teman-teman. Tapi salahnya adalah yang Charlie itu ketambahan verb ing juga. Jadi nanti verb ing-nya ada dua, jadi boros seperti itu ya. Jadi kita cuma butuh to be di situ will be. Itu ada dua auxiliary. Di predikat itu auxiliary lebih dari satu nggak masalah, teman-teman. Jadi di situ ada will, ada be nggak apa-apa. Terus diikuti verb ing ya. Kemudian yang alpha salahnya apa? Yang alpha itu ada subjek lagi. He. Nanti boros ya. Kalau diartikan pun nggak enak. Anak laki-laki itu dia adalah dia sedang pergi ke bioskop dengan seorang teman. Double ya, teman, lebih enak seperti ini. Anak laki-laki itu sedang pergi ke bioskop dengan seorang teman. Nah, lebih enak seperti itu. Jadi alpha itu pemborosan subjek. Yang bravo ada subjek lagi juga, he juga, teman-teman. Jadi boros nggak bisa. Yang Charlie yang tadi saya bilang ya, ada verb ing setelahnya lagi, nanti double verb ing-nya. Jadi kita sebenarnya is-nya butuh di situ, tapi karena ada verb ing lagi, relaxing, jadi salah, nanti double ya. Berarti jawabannya yang delta, will be. Kalau diartikan pasti akan atau akan kayak gitu juga, teman-teman. Anak laki-laki itu akan pergi ke bioskop bersama seorang teman. Oke, mungkin sebelum kita latihan ya, adakah pertanyaan? Silahkan, jangan malu-malu, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, kita manfaatkan grup kita ya. Silahkan, di sini ada soal, teman-teman. Di sini ada soal, teman-teman coba dulu, nanti jawabannya dikirim di grup, ya. Terus kita cek bersama. Satu soal dalam structure itu, teman-teman punya waktu 30 detik, ya. Karena soalnya 40, waktunya 25. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan dikirim jawabannya di grup. Oke, ada semua yang menjawab Charlie ya. Kalau gitu kita cocokkan bersama. Sama teman-teman, yang dicari adalah predikatnya dulu ya. Nah, di situ setelah titik-titik ada kata became, itu verb 2. Verb 2, kalau teman-teman menemukan verb 2 di kalimat fix, dia adalah predikat. Karena titik-titiknya di sebelum predikat fix kita kehilangan subjeknya ya. Cari ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha di situ ada conjunction when atau kata hubung. Teman-teman nggak boleh ya kalau di kalimat itu ada satu kata hubung tapi kalimatnya cuma memiliki satu subjek sama satu predikat. Itu nggak bisa. Oke. Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo itu ada subjek it tapi ada predikat lagi yaitu was. Nanti jadi double atau pemborosan ya. Bravo nggak bisa. Yang Charlie, nah di situ ketemu ya. Colorado, dia kata benda, dia nama sebuah negara. Oke, berarti jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, salahnya adalah sama kayak yang Alpha ya, alasannya ada conjunction which-nya. Kalau di dalam kalimat mau kita masukkan kata hubung atau conjunction, itu harus nggak boleh, cuma ada satu subjek predikat, nggak boleh. Berarti jawabannya Charlie ya, right, good. Kalau kita artikan, Colorado menjadi sebuah negara bagian di tahun 1876. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan teman-teman. Silakan, Miss. Kalau mau bertanya nggak apa-apa, silakan. Yang nomor 1 tadi, yang B itu berarti kalau ada conjunction-nya bisa ya? Kalau yang Bravo, kalau misalkan ada conjunction-nya, oke. Jadi gini,
Besok kita akan pelajari conjunction, tapi teman-teman saya spill di sini dulu ya. Jadi conjunction itu gini teman-teman. Di dalam satu kalimat, kalau teman-teman masukkan satu conjunction, maka wajib kalimat itu harus terdiri dari dua subjek sama dua predikat. Karena fungsi kata hubung itu menghubungkan itu, dua subjek, dua predikat di dalam kalimat. Misalkan ada subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, kalau misalkan yang Bravo mau saya tambahkan conjunction, teman-teman. Misalkan saya tambahkan that. Nah, itu benar. Nanti dia bisa jadi kalimat. Karena that itu bisa jadi conjunction, bisa jadi subjek. Itu akan kita bahas besok ya, teman-teman. Kalau diartikan, Colorado lah yang menjadi sebuah negara di tahun 1876. Seperti itu. Tapi misalkan cuma ada satu subjek predikat, contoh yang alpha ya, teman-teman. Ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876, nah, terus saya berhenti ngomong. Pasti teman-teman bingung karena informasinya kurang lengkap atau nggak selesai. Ketika Colorado menjadi negara di tahun 1876 itu kenapa? Misalkan ketika Colorado menjadi sebuah negara di tahun 1876, saya dilahirkan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi di situ ada dua subjek. Yang pertama adalah Colorado, yang kedua adalah saya. Predikat yang pertama adalah menjadi, punya Colorado ya. Yang predikat kedua adalah dilahirkan. Seperti itu. Jadi dalam satu kalimat itu kalau mau dimasukkan satu conjunction wajib harus ada dua subjek dua predikat. Terus kalau ada dua conjunction ya berarti tambahkan satu lagi subjek predikatnya berarti tiga. Kalau ada tiga conjunction berarti empat subjek predikat dan seterusnya seperti itu teman-teman. Gimana Miss? Does it help? Apakah clear? Ya, Mister, makasih. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ini ya teman-teman interrupt saja karena kalau di chat kadang saya nggak dengar dari kelas-kelas sebelumnya itu kadang saya nggak kedengaran jadi nanti interrupt saja ya. Excuse me sir, I have a question atau question please kayak gitu atau gimana terserah teman ya. Silakan dicoba dulu di sini ada nomor 2 teman-teman waktunya sama ya 30 detik jangan takut benar 30 detik dimulai dari sekarang silakan teman-teman. Okay guys, 30 seconds over. Please send your answers to the group and then we will discuss them together. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di grup, kemudian kita cocokkan bersama ya. Kalau ada jawaban beda nggak apa-apa, sepemahaman teman-teman dulu ya. Oke, semuanya menjawab delta, nice. Alright, delta ya. Baik, kita cek bersama. Sama, kita cari predikatnya dulu di soal ini. Images itu gambar, dia kata benda nggak bisa jadi predikat. Nah, di situ ada of itu adalah preposition ya teman-teman. Jadi of ini kalau kita tarik sampai ke belakang dia adalah kata keterangan, nggak bisa jadi predikat juga. Berarti di titik-titik itu kita butuh predikat. Karena titik-titiknya di paling depan, fix kita butuh subjek sama butuh predikat. Oke? Karena predikatnya tadi nggak ada ya teman-teman. Berarti kita cuma butuh subjek. Berarti kita butuh subjek sama predikat. Cek A, B, C, D yang ada subjeknya sama predikatnya. Yang alpha di situ ada subjeknya yaitu the shaping, tapi nggak ada predikatnya ya, atau nggak ada kata kerjanya. Yang bravo di situ ada sculpting the shapes. Shapes di sini kata benda ya kan ada the-nya, teman-teman. Berarti nggak ada predikatnya juga. Yang Charlie ada to itu adalah preposition. Kita tarik ke belakang pasti jadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek atau tidak bisa jadi predikat. Berarti salah. Yang delta, nah di situ ada kata benda sculptures, artinya adalah pemahat atau pematung. Itu kata benda ya, teman-teman. Kata kerjanya adalah shape, artinya membentuk. Itu verb 1. Berarti jawabannya adalah delta. Kalau diartikan, para pematung itu membentuk gambar-gambar dari tanah liat, batuan, dan logam. Alright, good job guys. Next, number 3, silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Alright, 30 seconds over guys. Silahkan jawabannya dikirim di grup, kemudian kita cek bersama ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Miss. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oke, kita diskusikan dulu ya. Oke, di sini semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama apakah benar atau salah. Sama, kita cari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ ada kata all data, semua data, itu kata benda ya. Nah, terus ada preposition into. Into itu adalah preposition. Kata benda setelahnya yaitu possess, berarti dia adalah adverb, kata keterangan. Nggak bisa jadi predikat, oke? Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Karena titik-titiknya di depan kita juga butuh subjek karena urutannya kalimat itu fix subjek predikat. Oke, berarti cari subjek sama predikat ya. Yang alpha di situ ada kata benda the computer input unit. Oke, jadi satuan input komputer itu kata benda. Kata kerjanya adalah changes, merubah. Oke, berarti jawabannya alpha ya, teman-teman. Kalau diartikan satuan input komputer merubah semua data menjadi pulses di sini gelombang-gelombang elektronik ya, teman-teman. Kalau yang Bravo di situ tidak ada predikatnya, nggak ada kata kerjanya. Yang Charlie ada conjunction, ada predikat, dia bisa jadi subjek juga ya, which itu teman-teman. Tapi cuma ada nggak boleh dalam satu kalimat satu conjunction, satu subjek predikat doang nggak boleh ya, teman-teman. Berarti Charlie salah. Yang Delta itu tiba-tiba dimulai dari changes di sini adalah kata benda ya, teman-teman. Tapi nggak ada kata kerjanya. Changes di sini kata benda artinya perubahan-perubahan. Oke, karena nggak ada objeknya. Oke, berarti di sini jawabannya adalah yang alpha. Karena yang delta nggak ada predikat sebagai, kata kerja sebagai predikatnya. Kalau diartikan itu tadi ya, teman-teman. Next, nomor 4, silahkan dicoba dulu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, 30 seconds over guys. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di grup, kemudian kita cek bersama ya. Baik, semuanya menjawab alpha, mari kita cek bersama. Cari predikatnya dulu, di situ ada were ya, teman-teman, to be yang tadi ditanyakan, karena to be ini nggak punya arti, karena cuma buat syarat aja ya. Tapi dia predikat, teman-teman. Kalau menemukan to be pasti berarti dia predikat, oke? Berarti fix kita butuh subjek di situ. Cari ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha, the earliest road markers. Nah, di sini ada kata benda road markers ya, atau marka jalan. Fix jawabannya berarti alpha. Kalau yang Bravo salahnya ada conjunction. Yang Charlie di situ ada predikat lagi yaitu were. Nggak boleh ya. Yang Delta di situ ada preposition until. Atau bisa juga dijadi conjunction dia. Jadi until itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition, teman-teman. Tapi kita nggak butuh itu ya, kita butuhnya adalah subjek, kata benda atau kata ganti. Di situ ada kata benda markers, berarti jawabannya yang alpha. Kalau diartikan, marka jalan pertama kali itu merupakan batuan-batuan yang ditumpuk at intervals itu berurutan. Seperti itu. Oke, next number 5, silakan dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di grup, kemudian kita cek bersama ya, teman-teman. Baik, semua yang menjawab Bravo. Kita cek nomor 5, di situ ada predikat is noun ya, teman-teman. Auxiliary sama verb 3. Nah, sebelumnya itu ada kata benda thesis, tapi hati-hati karena sebelum thesis ada preposition of, itu bukan kata benda lagi, dia jadi adverb atau keterangan. Berarti kita nggak punya subjek. Kita cari subjek untuk melengkapi titik-titik di situ. Ya alpha, studying scientific. Nah, teman-teman verb ing itu bisa jadi kata benda ya, bisa jadi subjek, tapi kalau kita masuk, kalau dia kita jadikan subjek, sifatnya sama, harus
kayak kata kerja biasanya. Jadi studying scientific itu kata sifat, harus ada kata bendanya setelahnya. Mempelajari bla 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 ilmiah. Nah, bla 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 ini juga hilang. Jadi harus ada kata bendanya setelahnya studying. Berarti alpha salahnya adalah kehilangan objeknya dari ini namanya gerund, teman-teman. Atau kata kerja verb ing yang jadi subjek atau jadi noun, ya. Tapi dia nggak punya objek, berarti alpha nggak lengkap, nggak bisa. Yang Bravo, the scientific study. Nah, di sini ada kata benda study, artinya penelitian, penelitian ilmiah. Berarti jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Penelitian ilmiah mengenai jaringan-jaringan itu dikenal sebagai histologi. Alright. Next, number 6. Silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over dan saya lihat semua menjawab alpha ya. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Sama, kita cari predikatnya. Di situ setelah titik-titik itu ada penanda kata benda ya, berarti bicameral itu kata benda. Nah, ada kata or, atau. Berarti or itu saat sebelum dan sesudahnya sama. Karena sebelumnya kata benda, pasti setelahnya juga kata benda. Parlemen ya, teman-teman. Berarti kalimat ini tidak ada kata kerja sebagai predikatnya. Karena titik-titiknya di depan, ya sudah kita masukkan subjek sama predikat aja. Oke, cari A, B, C, D yang ada subjek sama predikatnya. Langsung ketemu ya, jawabannya alpha, teman-teman. Kalau diartikan, Kanada memiliki sebuah bicameral, saya nggak tahu bahasa Indonesianya bicameral ya, teman-teman, atau parlemen dua ruang, maksudnya dua kubu, seperti itu. Oke. Next, number 7, silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di grup, kemudian kita cek bersama ya, silahkan. Baik, semua menjawab Charlie ya, kita cek bersama. Di situ predikatnya, hati-hati dengan kata close, teman-teman. Close di sini bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata sifat. Karena close sendiri punya dua kelas kata ya. Kalau misalkan dia kata kerja di situ, artinya menutup, maka setelahnya harus ada sesuatu setelahnya, atau kata benda setelahnya. Oke, contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia, kalau saya bilang, guys, saya mau menutup. Pasti teman-teman tanya, menutup apa? Kayak gitu, menutup apa, Sur? Misalkan. Atau menutup apa, brother? Kayak gitu. Berarti menutup itu butuh objek. Objek itu sama kayak subjek, teman-teman, yaitu kata benda. Karena setelahnya nggak ada kata benda, di situ apalagi langsung dimulai dengan to ya, preposition, berarti ini adalah kata keterangan, yang mana kata keterangan itu nggak bisa jadi objek, teman-teman. Berarti di sini artinya bukan menutup, tapi artinya dekat. Karena close sendiri, contohnya close friends ya, teman-teman, teman dekat. Nah, close itu kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi predikat. Berarti kalimat ini kita butuh predikat ya. Sebelum titik-titik ada subjek yaitu muskrats. Oke, berarti kita cuma butuh predikat. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alpha verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Karena generally itu kata keterangan ya, teman-teman, yang ada lilinya itu keterangan. Oke. Sedangkan di sini nggak ada auxiliary-nya. Auxiliary itu verb juga. Ya. Yang Bravo ada subjek lagi yaitu they, double nanti pemborosan. Yang Charlie verb 1 stay itu predikat fix, jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Alright, good job. Next, number 8. Silahkan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan dikirim jawabannya di grup, kemudian kita cek bersama.
Baik, semuanya menjawab alpha ya. Kita cek bersama. Di situ ada predikat page ya, teman-teman, for PCS. Berarti kita butuh subjek saja di situ. Yang alpha, the modern circus. Nah, ini sirkus modern. Berarti di sini jadi subjek. Fix, nomor 8 jawabannya alpha. Right, good. Next, number 9. Silahkan waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung, boleh langsung interrupt ya. Silahkan teman-teman, 30 detik. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di grup, kemudian kita diskusikan bersama ya. Oke, semuanya menjawab alpha. Kita cek predikatnya dulu di soal. Di situ ada kata adapted ya, itu verb 2. Berarti fix kita butuh subjek saja karena titik-titiknya sebelum predikat. Berarti jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Kalau diartikan, Kanada mengadopsi sistem desimal dari coinage di tahun 1867. Oke, next, number 10. Silahkan teman-teman, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di grup, kemudian kita cek bersama. Nice, ada 2 jawaban beda ya. Ada delta, ada bravo. Mari kita cek bersama. Di situ verb ing, splitting bukan predikat ya, karena nggak ada auxiliary-nya sebelumnya, itu adverb, teman-teman. Berarti kita butuh predikat di situ. Kemudian sebelum titik-titik ada subjek protozoans ya, teman-teman. Oke, berarti kita cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha verb ing yang berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Yang bravo reproduce itu verb 1, ketemu langsung jawabannya adalah yang bravo ya. Kalau yang Charlie itu preposition berarti dia adverb. Yang delta reproduction, teman-teman kalau menemukan tion-tion di belakang kata atau di akhir kata, dia adalah kata benda, teman-teman. Ya, kata benda tidak bisa jadi predikat. Berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Kalau diartikan mirip bakteri, protozoa itu bereproduksi dengan cara membagi atau membelah diri menjadi 2. Okay, next, number 11. Silahkan teman-teman. Waktunya 30 detik. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di grup. Kemudian kita cek bersama. Baik, semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Nah, di situ ada have ya, verb 1 berarti dia predikat. Kita butuh subjek saja di situ, teman-teman. Cari ABCD. Yang alpha ada conjunction, nggak bisa. Yang bravo ada conjunction juga, nggak bisa. Ketemu jawabannya yang Charlie ya. Beberapa serangga memiliki pendengaran yang sangat baik. Kalau diartikan seperti itu. Next, number 12. Silahkan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di grup, kemudian kita cek bersama ya. Baik, semua menjawab bravo. Kita cek di situ named itu adalah kata benda ditambahkan ed ya, teman-teman, bukan kata kerja. Karena kata benda itu juga bisa ditambah ed, artinya mau bilang memiliki apa. Contohnya rumah yang memiliki atau naga bersayap. Itu kita sayap itu wing, naga itu dragon.
kita bisa bilang winged dragon. Nah, itu maksudnya naga bersayap. Sama di situ muscles itu otot, named itu nama-nama atau dinamai. Jadi otot-otot yang sudah dinamai. Berarti di sini nggak ada kata kerja. Berarti kita butuh predikat sama butuh subjek karena titik-titiknya di depan. Yang alpha itu ada conjunction, kita nggak butuh conjunction, nggak ada subjeknya juga. Yang bravo itu ada there are, ketemu langsung ya. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Kalau diartikan, ada 639 otot-otot yang memiliki nama di tubuh manusia. Lanjut, nomor 13, silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan dikirim di grup. Kemudian kita cek bersama, teman-teman. Baik, ternyata semua menjawab. Oke, ada 2 jawaban ya. Ada alpha, ada delta. Nice, kita cek bersama. Di situ ada verb SES ya, teman-teman. Allows, artinya adalah membuat, bisa. Kayak gitu ya. Berarti kita cuma butuh subjek di situ. Oke. Kita cek A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alpha sweat itu keringat, evaporates itu verb SES lagi, teman-teman. Nanti jadi double ya predikatnya. Berarti alpha, I'm sorry, we can't pick alpha. Kita cek yang bravo itu ada conjunction when, kita nggak butuh conjunction. Yang Charlie ada conjunction which, nggak butuh Charlie, nggak butuh conjunction maksud saya. Berarti jawabannya delta. Kita cuma butuh subjek ya, yaitu the evaporation. Kalau diartikan penguapan keringat membuat kulit dan tubuh bisa menjadi dingin atau didinginkan seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah delta, teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh langsung itu ya, teman-teman, interrupt silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Di situ nomor 14, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di grup, kemudian kita cek bersama, teman-teman. Oke, semuanya menjawab alpha ya. Kita cari predikatnya dulu. Prinsipal itu bukan di adjektif, types itu kata benda, bukan kata kerja. Fix, nggak ada kata kerja ya, teman-teman. Berarti kita butuh predikat sama butuh subjek, karena titik-titiknya di depan. Ketemu langsung ya, jawabannya alpha. Yang punya predikat cuma yang alpha. Bravo nggak ada predikatnya, Charlie nggak ada predikatnya, Delta nggak ada predikatnya. Kalau diartikan, ada 2 jenis prinsip atau jenis-jenis utama dari percepatan, yaitu linear dan angular. Lanjut nomor 15, silahkan teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, 30 seconds over guys. Silahkan dikirim di grup, kemudian kita cek bersama. Oke, semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bersama. Cari predikatnya. Nah, di situ ada is produced. Itu adalah to be verb 3, teman-teman. Auxiliary verb 3 ya. Itu predikat. Karena titik-titiknya sebelum predikat fix, kita butuh subjek. Karena sebelumnya ada koma. Koma sama predikat nggak boleh. Sorry, subjek sama predikat tidak boleh dipisah 1 koma ya, teman-teman. Berarti kita cari ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha ada conjunction, nggak butuh. Yang bravo, the only light, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. Kalau diartikan di dalam dasar laut yang gelap, satu-satunya cahaya itu diproduksi oleh ikan-ikan yang luminescent itu yang mengeluarkan cahaya ya, teman-teman. Yang bisa menyala. Oke, next, number 16. Silahkan waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Alright, 30 seconds over. Please send your answers to the group, guys, and then we will discuss them together. Silahkan. Oke, semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bersama. Kita cari predikatnya, di situ kompleks itu kata sifat, bukan, organik kata sifat, katalis kata benda, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary, bukan dari predikat, terus ada preposition, berarti dia adverb. Berarti kita nggak ada predikat ya, teman-teman, nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Karena titik-titiknya di depan, kita butuh predikat, kita butuh subjek sama predikat. Yang alpha cuma ada subjek, yaitu enzymes, berarti alpha bukan. Yang bravo ada subjek enzim sama predikatnya are. Ketemu langsung ya, jawabannya bravo. Kalau diartikan, enzim merupakan katalis organik yang kompleks yang berasal atau yang berasal dari atau di dalam sel-sel hidup. Seperti itu. Berarti jawabannya bravo. Next, number 17. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di grup, kemudian kita cek bersama ya. Baik, semuanya menjawab alpha. Kita cek di situ ada predikat setelah titik-titik yaitu are sama kata kerja verb 3-nya yaitu derived ya. Berarti di situ ada predikat. Karena titik-titiknya sebelum predikat ya sudah kita butuh subjek. Cari ABCD yang bisa jadi subjek. Ketemu langsung ya yang alpha teman-teman. Ada plastics, di situ adalah kata benda. Fix jawabannya berarti yang alpha. Nice, good. Next, number 18. Silakan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di grup, kemudian kita cek bersama. Baik, semua menjawab alpha ya. Kita cek bersama. Di situ hati-hati, means itu bisa kata benda, bisa jadi kata kerja juga. Karena sebelumnya ada e-nya ya, teman-teman. Yang mana e ini harus ada kata benda setelahnya. Berarti di sini means ini kata benda, bukan kata kerja. Dry itu bisa kata kerja, bisa kata sifat. Cara menentukannya di situ ada koma. Koma itu menghubungkan dua yang sama, teman-teman. Sebelumnya ada hot, kata sifat, berarti dry itu juga kata sifat, bukan kata kerja. Berarti kalimat ini tidak butuh, tidak ada predikatnya ya, teman-teman. Berarti titik-titik kita masukkan predikat. Sebelum titik-titik ada subjek yaitu desert animals, hewan-hewan yang berasal dari gurun atau yang hewan-hewan gurun ya. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha need ketemu langsung ya, jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang delta di situ was, salahnya kenapa? Subjeknya ada banyak teman-teman, yaitu animals. Kalau subjeknya banyak harusnya bukan was tapi were. Oke, berarti delta salah. Jawabannya adalah alpha kalau diartikan binatang-binatang gurun membutuhkan sebuah cara untuk mendapatkan atau menjaga kelembaban dalam atau di iklim yang sepanas atau sekering itu untuk bertahan hidup. Seperti itu, teman-teman. Lanjut nomor 19, silakan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di grup, kemudian kita cek bersama. Baik, semuanya menjawab Charlie ya, nice. Kita cek di situ predikatnya dulu. Place di situ verb 1, tapi sebelumnya ada to-nya. To verb 1 bukan predikat. Spirit itu kata sifat ya, teman-teman. Berarti kita nggak punya kata kerja yang bisa jadi predikat. Fix, titik-titik butuh predikat. Dan tidak ada subjek. Sometimes itu adalah
kadang-kadang dia keterangan ya teman-teman. Berarti kita coba butuh subjek. Cari A, B, C, D yang ada subjek sama predikat. Yang alfa, kata sifat tidak bisa jadi subjek predikat. Yang bravo ada predikat tapi tidak ada subjeknya. Yang Charlie ada subjek it, ada subjek is. Ketemu langsung ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Kalau delta salahnya ada conjunction that. Kita nggak butuh conjunction atau kata hubung. Ya. Berarti fix jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau diartikan, kadang sulit untuk menempatkan fisika dan kimia ke dalam kategori yang berbeda. Seperti itu. Terakhir, teman-teman, nomor 20. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di grup, kemudian kita cek bersama. Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Oke, kita cek bersama. Cari predikatnya dulu, tidak ada predikat sama sekali ya. Berarti di situ diisi predikat, dan sebelum titik-titik juga tidak ada subjek, teman-teman. Karena di situ adverb atau keterangan, nggak bisa jadi subjek ya. Berarti kita carikan subjek sama predikat. Yang alfa tidak ada subjeknya, bravo juga tidak ada subjeknya. Jawabannya adalah yang Charlie. Alright, good job guys. Kalau diartikan di tahun 1852 ada sekitar 1.000 pembuat piano di New York sendiri. Oke, itu tadi ya teman-teman. Oke, ini yang dari latihan dari buku. Saya nggak pakai buku ya teman-teman, karena buku itu sangat apa ya? Ada yang dibuat-buat, maksudnya nggak sekompleks itu teman-teman. Di TOEFL itu kalau kalian ikut buku, trust me, nanti akan kesulitan. Saya sendiri sebelumnya ngajar di kampus Inggris, saya pakai buku yang sama. Dan saya sendiri waktu ngajar juga saya ini kok yang satu bilang ini, yang satu bilang ini, kayak ada yang overlap gitu teman-teman. Jadi saya sarankan jangan pakai buku, pakai apa ya? Pakai latihan aja teman-teman, banyak-banyak latihan aja. Terutama yang sudah kita bahas. Misalkan soal mengenai satu subjek satu predikat, ya teman-teman latihannya adalah di subjek predikat. Atau latihan sudah saya siapkan, kalau teman-teman nanti mau setelah kelas silahkan japri ya. Walaupun biasanya saya kirim setelah kelas malam. Tapi kalau teman-teman mau misalkan ada waktu habis ini mau latihan, bisa japri saya untuk saya kirimkan latihannya. Baik, itu tadi teman-teman untuk materi hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ingatkan lagi, teman-teman habis ini jangan lupa untuk absensi ya. Caranya adalah silahkan dikirim nama lengkapnya japri ke saya atau yang ngirimkan link tadi, ya teman-teman. Itu nomor saya ya. Jadi nama lengkap seperti itu. Thank you so much for having me today guys. I'll see you.